Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Teknik bertahan hidup alami, menciptakan tubuh kedua, tidak sesederhana hanya membuat boneka. Itu diperlukan melalui dunia internal dan memelihara tubuh, seperti seorang wanita hamil dengan anak-anak, seperti legenda mengatakan telur melahirkan sang pencipta Pangu. Satu teori, melalui pengasuhan dunia internal, secara bertahap memungkinkan bentuk untuk berkembang menjadi embrio, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya matang. Golden Hornet Beast dalam hidupnya bisa memiliki hingga 3 tubuh, satu selama tahap pengelana bintang, yang kedua selama tahap semesta dan yang ketiga selama tahap sektor Lord. Karena tubuh yang diciptakan juga bisa secara bertahap melatih, tidak ada pertanyaan tentang itu, tubuh pertama pasti yang paling penting. Itu sebabnya, memilih ras dan garis keturunan juga penting. Sebagai tubuh pertama Golden Hornet Beast, mereka biasanya akan memilih ras dan garis keturunan yang sangat baik. Ini karena kondisi untuk membuat embrio sangat rendah, hanya sehelai rambut atau setetes darah yang akan dilakukan, asalkan mengandung jejak gen dan bahan-bahan seperti itu, mereka sudah cukup. Luo Feng, kamu yakin untuk membuat tubuh pertamamu sebagai manusia dari bumi? Babata tidak bisa menahan diri untuk bertanya, hanya sehelai rambut yang bisa digunakan untuk memulai pengasuhan. Nanti, kamu pasti akan bisa untuk menemukan ras manusia yang kuat, seperti orang Mankadel. Memiliki mereka akan sulit, tetapi menemukan rambut mereka akan sangat mudah. Dengan beberapa operasi, mereka dapat dibuat terlihat seperti dirimu yang lama, itu akan sangat mudah dilakukan. Aku yakin, tubuh pertamaku akan menjadi manusia dari bumi. Luo Feng berkata, dan aku akan menggunakan tubuhku sendiri untuk memulai pengasuhan. Tahap pengasuhan sangat menuntut. Ini karena, tubuh yang pada akhirnya akan dipelihara, harus ditempatkan di dalam dunia internal Golden Hornet Beast dan dikerjakan dari awal. Dan entitas yang masuk akan segera dibunuh. Kecuali, ia telah mencapai level Lord Sector, di mana dunia internal persis mirip dengan dunia fisik, hanya dengan cara itu makhluk hidup bisa memasuki dunia internal. Sebelumnya, Golden Hornet Beast bisa saja memutuskan bahwa manusia dan makhluk di bumi tidak bernilai satupun dari tubuhnya, karenanya ia belum mulai memelihara apapun. Dan Luo Feng, dia segera mulai. Dalam tubuh Golden Hornet Beast, dengan diameter lebih dari 20 cm, diisi dengan ukiran emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kristal bercahaya. Bola kristal ini adalah intinya, atau juga dikenal sebagai inti antariksa, inti dunia, inti roh. Inti ini berisi keberadaan inti Golden Hornet Beast. Bahkan jika kepalanya hancur, tubuhnya hancur, selama inti dan arwahnya oke, itu tidak akan mati. Dalam inti, luasnya seperti ruang, di tempat tertentu, ada cahaya-cahaya yang menyilaukan, bola bersinar seperti bintang, berputar dengan sendirinya dengan lembut. Ini dibentuk dari jejak jiwa yang diterima Luo Feng dari gurunya dan jiwa binatang menelan disatukan. Ini adalah bintang yang dibentuk menjadi bola, itu juga inti jiwa. Ini berarti tingkat pembaca roh Luo Feng dan mencapai tingkat bintang 1. Adapun kekuatan asli Golden Hornet Beast, mereka semua berkumpul di tanduk di dahi itu. Tanduk emas adalah lokasi Golden Hornet Beast yang paling kokoh, juga tempat penyimpanan tenaganya. Itulah mengapa ketika teknik alami dilepaskan, tanduk emasnya adalah yang pertama menyala. Dunia internal, Luo Feng bisa merasakannya setelah jiwanya menyatu 100% dengan tubuh barunya. Di dalam ruang luas di dalam inti, tampaknya ada koneksi tak berbentuk bergabung dengan dunia lain. Dunia internal, ini adalah tanah yang luas, yang memiliki luas 10 km persegi, dan di udara di daerah itu ada kabut emas, yang mengelilinginya juga kabut emas tak berujung. Tanah itu sendiri berwarna emas, ada juga bukit, gunung yang semuanya terbuat dari logam. Itu adalah dunia logam. Luo Feng menguasai dunia ini? Babata, lepaskan tubuh aku sebelumnya. Luo Feng benang pemikiran terkait dengan Babata di luar, dan menggunakan kemampuan alami menelan, dia segera menelan tubuhnya sendiri. Di salah satu bukit di tanah logam, sesosok tubuh muncul di udara, itu adalah tubuh Luo Feng. Sebagai seorang prajurit Star Traveler level 3, hanya beberapa bulan tidak memiliki banyak efek pada tubuhnya, itu hanya kaku dan dingin. Adapun barang-barang di tubuhnya, mereka sudah lama lepas, kontak awan anggur. Karena tidak bisa memasuki ruang penyimpanan, itu sudah ada di dunia luar yang menjaga sejak saat itu. Kemampuan alami, nurture, pikiran Luo Feng bergerak. Gemuruh, seluruh benua logam mulai bergetar, tubuh tua Luo Feng mulai digerakkan oleh energi tanpa bentuk, melayang tinggi di langit dunia logam. Ini adalah langkah Golden Hornet Beast hanya bisa melakukan 3 kali dalam hidupnya. Hanya ketika dunia internalnya telah mencapai tingkat semesta ia dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Sekarang, Luo Feng sudah menggunakan kemampuan alami pertamanya, memulai tahap pengasuhan.
Energi menguap. Melayang tinggi di langit, tubuh Luo Feng segera menguap. Apa yang awalnya naik tinggi di langit benua logam, kabut emas dalam jumlah besar bergegas menuju pusat, membentuk sisa-sisa genetik dari tubuh Luo Feng yang menguap menjadi telur emas bundar. Sejak Luo Feng mengetahui kemampuan alaminya, ditambah informasi mengenai keterampilannya, ia mengetahui tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pengasuhan yang terkait langsung dengan kekuatannya sendiri. Semakin kuat dunia internal, semakin cepat pengasuhannya. Dan semakin rendah tingkat genetik tetap, semakin mudah mengasuh. Dengan dunia internal level 11 Luo Feng saat ini, kecepatan pengasuhannya pasti tidak cepat. Beberapa garis keturunan tingkat tinggi, ras yang kuat, bahkan mungkin memerlukan beberapa ratus tahun hingga 1000 tahun untuk dipelihara. Mengapa lama sekali? Ini karena pengasuhan mirip dengan melahirkan bayi. Sebagai contoh, Dewa Sektor Golden Hornet Beast, mendapatkan rambut manusia Sektor Lord, menghasilkan tubuh prajurit tingkat Lord Sektor. Riasan genetiknya benar-benar digandakan, tubuhnya benar-benar digandakan. Untuk melatih dan mencapai tingkat penguasa sektor membutuhkan puluhan ribu tahun, untuk menghasilkan satu dalam beberapa ratus tahun sudah mengesankan. Namun, tangkapan untuk memelihara adalah, ia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Yang paling bisa dilakukan adalah yang memiliki kekuatan yang sebanding. Sehari kemudian, melihat kecepatannya, aku memperkirakan beberapa tahun untuk pengasuhan selesai. Luo Feng mengerti, ketika waktu itu tiba, dia akan memiliki tubuh dengan kekuatan yang sama sebelumnya, dengan susunan genetik 99,99999% mirip dengan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan yang sangat kecil, ini adalah tubuh yang dipelihara dari dunia internal, oleh karena itu susunan genetiknya memiliki beberapa perubahan yang sangat kecil. Namun, bahkan dengan tes DNA, bahkan tidak akan ditemukan perbedaan antara yang asli dan yang terakhir. Di sebuah ruang di alam semesta, sebuah bintang besar seperti bola api yang terus menyala. Kapal alam semesta abu-abu dengan cepat terbang melewati asteroid dengan diameter 5 km. Di dalam kapal, sebuah ruang istirahat, seorang pria parubaya yang tampan sedang duduk di kursi dengan mata tertutup, cahaya komunikator arlojinya bersinar. Jelas, kesadaran kapten ini telah memasuki jaringan virtual alam semesta. Ruang ini adalah keberadaan yang sangat penting. Alam semesta sangat luas. Namun, menggunakan jaringan virtual alam semesta, bahkan jika jaraknya puluhan juta jauhnya, orang bisa bertemu dan berdiskusi dalam jaringan. Itu 100% virtual. Ding, lampu komunikator redup. Pria parubaya yang tampan itu membuka matanya. Meskipun kami telah menghabiskan cukup banyak uang, kami telah berhasil membeli peta bintang dari Bima Sakti dari beberapa ratus tahun yang lalu, distrik kosong ini. Pria tampan itu sangat bersemangat, dalam waktu 1000 tahun cahaya daerah, ini hanya 1/1 dari wilayah Kekaisaran Silver Blue. Untungnya, daerah ini memiliki 2 planet dengan kehidupan. Petik 2. 2 planet dengan kehidupan? Kami benar-benar menemukannya kali ini. Petik 2. Planet terdekat adalah, dengan kecepatan cahaya kapal yang lebih rendah, membutuhkan 2 tahun dan 8 bulan untuk sampai ke sana. Planet lain yang memiliki kehidupan, membutuhkan 136 tahun. Pria tampan itu agak tidak puas, meskipun hidupnya telah mencapai lebih dari 10.000 tahun, menghabiskan hingga 100 tahun terlalu banyak. Namun, untuk mendapatkan 2 planet dengan kehidupan, ini menabrak tambang emas. 2 tahun 8 bulan. Mari kita berharap ada beberapa barang yang layak di sana, menjual ke pedagang budak juga bisa membuat kita uang besar. Jika tidak ada yang baik, maka kita bisa menjual seluruh planet ini. Pria tampan itu berpikir, matanya menyala karena kegembiraan. Sebuah planet dengan kehidupan, itu sangat berharga. Waktu berlalu. Dunia internal memelihara tubuh, Luo Feng telah memulai studinya di Dan, juga menggunakan cakarnya dan menelan logam dalam jumlah besar. Sebenarnya, menelan bergantung pada inti untuk mengaktifkan, itu sebabnya, apakah itu menggunakan cakar, mulut, atau ekor, mereka semua bisa mengaktifkan kemampuan menelan. Itu hanya Golden Hornet Beast yang lebih disukai untuk menggunakan mulutnya. Dan Luo Feng, dia merasa menggunakan cakarnya sudah cukup. Kapal pengintai itu, yang terbang di alam semesta, dengan cepat menuju ke arah medan bintang bumi. Di dunia, tahun 2060, tanggal 12 September. Perhatian semua, rumah sakit nomor 1 Jiangnan kami saat ini menampung salah satu dari 8 pahlawan kami yang bangga dari Yang Zhou, istri Luo Feng, Susin. Dari apa yang kita ketahui, bangsal yang dia tinggali adalah bangsal paling mewah di rumah sakit, hanya saja biaya dari bangsal itu membutuhkan 2 juta dolar Huaxia. Petik 2. Biaya setiap bulan naik hingga 12 juta dolar, jika kamu menambahkan biaya dokter, staf, dan lain-lain. Aku perkirakan biaya bangsal Susin tinggal di setiap bulan bernilai lebih dari puluhan juta.
Menurut berita itu, Kepala Rumah Sakit Nomor 1 Jiangnan mengatakan, biaya istri Luo Feng, Susin untuk tinggal di rumah sakit ini telah didiskon menjadi yang terendah, diskon 30% penuh. Petik 2. Para pemirsa yang terhormat, reporter kami telah mencapai Rumah Sakit Nomor 1 Jiangnan. Menurut berita, pengiriman Susin mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut sumber kami, yang berhasil berbicara dengan dokter yang bertanggung jawab atas kasus ini, mendapatkan informasi rahasia. Susin memiliki bayi kembar di perutnya, berita sebelumnya dari si kembar 3 hanyalah rumor. Petik 2. Tahun 2060, tanggal 15 September pagi 8:15 pagi. Susin didorong ke ruang bersalin. Jumlah wartawan berita dan paparazi di luar Jiangnan. Satu rumah sakit sangat mengejutkan, sampai-sampai ada reporter dari negara lain juga ada. Orang harus tahu dari 8 pahlawan sebelumnya, hanya istri Luo Feng, Susin yang hamil, dan dengan pengorbanan Luo Feng, sekarang setelah anak-anak dilahirkan, itu menarik perhatian seluruh dunia. Warga yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia, bahkan lelaki dan perempuan tua normal semua menebak. Luo Feng sudah menjadi anak ajaib dan jenius pada tingkat seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya? Akan seperti apa mereka di masa depan? Meskipun mereka belum dilahirkan, anak-anak Luo Feng sudah menjadi titik fokus. The Golden Hornet Beast yang telah mencapai panjang tubuh 230 meter, menjadi seberkas cahaya meninggalkan jejak emas, dengan cepat berkelana di laut dalam, ia berlatih. Luo Feng, teriak Babata cemas. Ada apa? Luo Feng berhenti. Pupil emasnya yang sangat besar dipenuhi rasa ingin tahu. Acara yang menyenangkan, acara yang sangat membahagiakan. Susin baru saja melahirkan 2 anak, baik anak-anak dan ibu aman. Putra besar kamu memiliki berat 3,7 kg, putra kedua kamu memiliki berat 3,03 kg. Kata Babata penuh semangat. Setelah menjadi Swallowing Beast, kekuatannya naik dengan sangat cepat. Namun, setelah terbiasa sepenuhnya dengan tubuh barunya, jiwa Luo Feng tidak dapat sepenuhnya menghindari kebrutalan alami, kebiadaban, dan sikap dingin Ice Beast. Setelah menghabiskan setengah tahun kesepian yang baik, kebrutalan alami dalam garis keturunannya telah meresap ke dalam. Ini membuat Luo Feng jauh lebih dingin dan buas dari sebelumnya. Tetapi setelah mendengar berita ini, Luo Feng merasakan darah hangat mengalir di sekujur tubuhnya lagi. Aku punya anak sekarang, aku punya anak sekarang. Perasaan gembira itu menyehatkan jiwanya. Segera, hanya 8 bulan lagi. Perawatan tubuh aku akan lengkap. Ketika waktu itu tiba, aku akan bisa kembali dan melihatnya. Petik 2. Jauh di dasar lautan Pasifik, Luo Feng yang telah mengambil alih tubuh Golden Hornet Beast sangat emosional. Pada saat itu, seluruh media di dunia melaporkan tentang anak-anak yang baru lahir. 1. Keluarga Luo Feng sekarang memiliki keturunan, kekayaan yang sebanding dengan negara. 2. Susunan genetik kedua anak itu pasti sangat bagus, masa depan mereka tidak terbatas. 3. Dengan pengorbanan 8 pahlawan, kelahiran 2 anak baru membuat seluruh suasana lebih istimewa. Tahun 2060 tanggal 22 November pagi. Ping Ping dan Little Hai, jadilah baik. Susin, yang mengenakan gaun katun putih, dengan lembut mencium kedua bayi di dadanya. Mata kedua bayi itu bersinar terang ketika mereka melihat ibu mereka, tertawa, tangan kecil mereka melambai secara acak. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa ketika mereka menerima kedua bayi itu. Susin kita akan membawa Ping Ping dan Little Hai untuk berjalan-jalan kecil di distrik ini. Gong Xinlan tertawa. Baiklah, ibu. Susin mengangguk. Menyaksikan kakek nenek dari anak-anaknya membawa mereka pergi, Susin dengan ringan menutup pintu kamar, berjalan menuju balkon bangsal. Di balkon tergeletak meja yang memegang komputer notebook. Susin duduk di kursi, sinar matahari musim dingin yang hangat menyinari tubuhnya, itu sangat menghibur. Susin tersenyum, memindahkan kursi lebih dekat ke meja. Dia mengambil pena dari laci. Sejak aku masih muda sampai sekarang, dengan ajaran keluarga aku selalu berpegang teguh pada harapan tertinggi. Juga, pada akhirnya, aku juga menikmati membuka bisnis aku sendiri dengan beberapa pekerja dan menaklukkan dunia bisnis. Petik 2. Namun, terus-menerus bekerja untuk perusahaan aku sendiri juga melelahkan. Untungnya, aku punya Luo Feng. Selain Luo Feng, aku tidak merasa tertekan, dia membantu melindungi aku dari unsur-unsur, memungkinkan aku untuk memberikan semua yang aku miliki ke dalam bisnis. Aku benar-benar menikmati hari-hari itu, aku juga berharap kita bisa terus hidup hari-hari itu selamanya, hanya saja, aku tidak pernah berpikir. Aku tidak menyalahkan siapapun. Namun, jujur, di dunia ini, aku tidak punya alasan untuk hidup. Petik 2. Apa alasan kita hidup? Cinta, keluarga, karir. Aku tidak tahu. Tanpa Luo Feng di sini, cinta selamanya meninggalkanku, karir.
Masalah bisnis, aku tidak punya siapapun untuk mengeluh, bahkan dengan sukses, tidak ada yang menikmatinya. Tanpa dia di sisiku, bahkan jika bisnis ini sukses, semuanya sia-sia, tidak ada warna lagi. Petik 2. Setiap kali aku bermimpi di malam hari, aku sering menangis. Akhirnya, aku sudah membuat keputusan. Aku merasa sangat santai, roh aku merasakan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ayah, ibu, saudara laki-laki, nenek dan ayah, jangan terluka, karena saat ini aku sangat bahagia. Ketika dia selesai menulis, dia meletakkan pena. Susin melihat ke atas melalui jendela ke distrik kecil. Luo Hongguo dan istrinya memeluk bayi-bayi itu. Bayi-bayi itu tertawa gembira. Hai kecil, Ping Ping, kata Susin lembut, kamu baru berusia 2 bulan, kamu tidak tahu banyak tentang apapun, aku percaya ketika kamu bertambah tua, kamu mungkin tidak akan ingat banyak dari saat ini. Susin membuka komputer notebook dan memilih nada. Itu adalah lagu lama dari sebelum Nirwana Agung. Detik dan menit berdetak di hati seseorang. Mata aku berkilau dan bersinar dengan tenang. Jantungku berdetak kencang dan berdetak kencang. Aku bertanya pada diriku sendiri seberapa dalam dan seberapa dalam kamu mencintaiku. Suara lembut dan menenangkan itu, dengan rasa malu, bergema di dalam ruangan. Ini adalah lagu yang dijual dari sebelum Nirwana Agung. Wang Fei, aku akan menikah kamu besok. Aku akan menikah kamu besok. Musik bergema di ruangan itu. Susin dengan lembut bersenandung dengan musik, berjalan ke meja rias dan mengambil gaun pengantin. Mengenakan makeup, mengenakan gaun pengantin. Susin menyanyikan lagu itu dengan lembut, senyumnya manis dan murni. Sejak muda, dia tumbuh dalam keluarga besar dengan persaingan dan tekanan terus-menerus, sampai dia bertemu Luo Feng, di mana dia akhirnya terbebas dari tekanan persaingan. Luo Feng seperti gunung, pohon besar, melindungi dia dari unsur-unsur. Susin tidak menyukai rumahnya sebelumnya, dipenuhi dengan keinginan materialistis, kekuatan, kekayaan, dan persaingan. Dia menikmati hidup dengan Luo Feng, melakukan bisnisnya sendiri dan menikmatinya dengan orang-orang yang dia cintai. Berbagi rasa sakit dan penderitaan dengan yang dia cintai. Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang dia cintai. Itu adalah hari-hari yang baik, dan sekarang, dengan Luo Feng pergi, dia merasa dunia telah menjadi hitam dan putih, tanpa warna lain. Apa gunanya melanjutkan? Apa gunanya bekerja keras? Kemenangan tanpa siapapun untuk merayakan, rasa sakit dan penderitaan tanpa ada yang mengeluh. Berdandan seperti pengantin baru, mengenakan gaun pengantin, Susin tersenyum, diam-diam duduk di tempat tidur. Mengganggu semua mimpiku. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik yang manis meresap ke dalam roh seseorang. Susin mengeluarkan botol porselen dari samping, menuangkan beberapa pil dari dalam, tersenyum ketika dia dengan lembut memakannya, minum air untuk menelannya. Menutup matanya, Susin, mengenakan gaun pengantin diam-diam berbaring, jari-jarinya dengan lembut memijat cincin tanpa nama di jarinya cincin baja. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik terus bergema di ruangan itu. Di lehernya, dia mengenakan jimat keselamatan yang diberikan Luo Feng kepadanya, bahwa ukiran permukaan jimat perak mulai bersinar ringan, berangsur-angsur menjadi lebih cerah, jimat perak mulai dengan lembut melayang ke atas, memancarkan cahaya putih melamun di bawah, membungkus tubuh Susin. Mengenakan gaun pengantin putih dengan cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya, Susin tampak seperti malaikat. Mendadak, jimat pengaman perak perlahan mulai terbuka. Untuk sesaat, cahaya putih menjadi sangat tebal. Tanpa suara atau jejak, itu benar-benar menguap menjadi tidak ada, cahaya putih tebal merembes ke tubuh Susin. Kulitnya tiba-tiba menjadi berkilau dan tembus cahaya, lebih berkilau dan berkilau dari sebelumnya, cantik dan memikat. Itu adalah keindahan yang sangat indah dan mengguncang bumi. Semua cahaya putih yang mengalir perlahan diserap oleh Susin, penampilan tubuhnya sepertinya memiliki lapisan cahaya di sekitarnya. Adegan ini berlangsung selama 26 menit. Cahaya bersinar semua diserap ke dalam tubuhnya dan semuanya kembali normal. Seluruh ruangan sangat sunyi. Susin diam-diam berbaring di tempat tidur, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Mendadak, alisnya bergerak, dia membuka matanya. Jauh di bawah Samudera Pasifik, sejumlah besar sisa-sisa logam ditempatkan di bawah laut. Seekor binatang bertanduk emas sepanjang 280 meter berada tepat di samping tumpukan logam ini. Pupilnya yang besar berwarna keemasan penuh dengan kekejaman sedingin es. Ia memperpanjang cakarnya, sebuah ruang tanpa bentuk berdesir di sekitarnya. Segera, tumpukan besar logam tetap lenyap. Luo Feng, Luo Feng. Suara jernih Babata terdengar, dia tampak sangat cemas. Ada apa? Tanya Luo Feng. Itu Susin, Susin bunuh diri. Teriak Babata. Apa? Luo Feng merasa pikirannya menjadi kosong, darah mengalir ke kepalanya. Jauh di bawah air, murid-murid emas binatang bertanduk emas tiba-tiba menyilaukan,
kemarahan dan kecemasan bercampur di dalamnya. Ini bukan sesuatu untuk bercanda. Aku tidak bercanda, ini nyata, kata Babata. Kamu bajingan, bukankah kamu bilang Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Aku awalnya mengatakan kita bisa menggunakan internet, membuat kamu meniru suara aku dan berbicara dengannya, membuat hatinya nyaman. Apa katamu? Kamu bilang Susin tidak akan percaya dan hanya akan berpikir aku meninggalkan Ai untuk melakukannya setelah aku meninggal. Tanpa melihat aku secara langsung, dia tidak akan percaya. Baiklah, aku akui apa yang kamu katakan punya logika. Petik 2. Namun, kamu berjanji kepada aku, Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sekarang, pikiran Luo Feng terasa seperti akan meledak saat dia berbicara. Jangan khawatir, Babata. Setelah melihat kemarahan Luo Feng, tahu lelucon itu sudah keterlaluan. Aku belum selesai, dia belum mati, tidak mati sama sekali. Luo Feng kaget. Apa yang terjadi? Luo Feng semakin marah. Seperti ini, Susin memang bunuh diri, menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, jiwanya juga hampir menguap. Namun, jimat pasangan yang kuberikan padamu sebelum benar-benar menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, apakah itu nasib buruk atau nasib buruk. Nama asli jimat kekasih ini adalah cinta abadi. Kata Babata, cinta abadi. Luo Feng telah memperoleh sedikit kenangan warisan, tetapi dia tidak tahu apa itu cinta abadi. Kamu tidak tahu apa itu cinta abadi, tapi setidaknya kamu tahu tentang tubuh abadi kan? Kata Babata. Ya, kata Luo Feng. Kehidupan manusia, rentang hidup seorang pelancong star adalah sedikit lebih dari 1000 tahun, rentang tingkat star adalah 1 era, tingkat semesta akan menjadi 10 era, seorang domain lord akan 100 era dan Tuhan sektor akan menjadi 1000 era. Hanya makhluk abadi yang tidak akan pernah mati. Dari tingkat siswa 9 hingga tingkat pelancong bintang, ada lompatan dalam rentang kehidupan. Dari tingkat pelancong bintang ke tingkat bintang, ada juga lompatan lain. Setiap titik kritis, akan ada lompatan dalam rentang hidup. Dan dalam kategori yang sama, misalnya seorang pengembara bintang level 1 ke seorang pengembara bintang level 9, perbedaan kekuatan ada ratusan kali, tetapi tingkat kehidupan dan rentangnya sama. Selama tingkat kehidupan melonjak, seluruh tubuh seseorang akan mengalami reformasi total. Ini adalah evolusi tubuh. Jiwa manusia dapat hidup sangat lama, normalnya, mereka dapat hidup selama 1000 era. Di sisi lain, tubuh mereka memiliki batasan, bahkan dengan perawatan dan semuanya, mereka semua masih akan mati karena usia tua pada titik tertentu. Badan pengembara bintang dapat mempertahankan dirinya sendiri selama sekitar 1000 tahun atau lebih, tingkat bintang dapat naik ke 1 era, hanya sampai tingkat penguasa sektor, mereka memiliki dunia internal mereka sendiri, dengan itu mereka dapat menyerap sumber energi luar, terus-menerus membangkitkan kembali energi mereka. Tubuh fisik tidak pernah menua. Ketika itu terjadi, maka semuanya terserah pada jiwa. Batas jiwa adalah 1000 era. Itu sebabnya, rentang hidup Lord Sektor adalah 1000 era. Hanya setelah melampaui Lord Sektor, mencapai lompatan level untuk jiwa. Apakah seseorang akan kekal? Pelancong bintang, bintang, alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor, setiap lompatan tingkat kehidupan adalah titik kritis. Adapun domain Lord Tu Undiying, lompatan itu untuk jiwa. Di alam semesta yang luas, ada beberapa ras khusus, yang secara alami dilahirkan dengan tubuh abadi, tubuh mereka tidak pernah menua. Hanya ketika jiwa mereka menua dan mati, mereka akan mati. Alam semesta ini adil, memberi mereka tubuh abadi, tetapi juga membuat mereka tidak bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan. Jika mereka ingin berlatih, satu-satunya cara bagi mereka adalah meninggalkan tubuh asli mereka dan mencuri orang lain. Babata berkata, meskipun mereka tidak dapat berlatih, pikirkan iming-iming keabadian, Luo Feng, kamu akan mengerti. Sama seperti anak-anak makhluk yang tidak mati, mereka berada di tingkat semesta. Tetapi masa hidup mereka hanya 10 era. Mereka tentu saja bersedia untuk menempatkan jiwa anak-anak mereka sendiri di tubuh kekal. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Tanpa cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat hidup hingga 1000 era, yang setara dengan 10.081.000 tahun, itu memang hal yang sangat menarik. Makhluk kematian di alam semesta atau bahkan beberapa kekaisaran besar, melalui penelitian tentang berbagai ras benda abadi telah memperoleh beberapa peralatan unik dan istimewa. Setelah, dengan menyimpan barang-barang ini di perak yang beku, mereka menjadi jimat kecil ini, yang menjadi apa yang dikenal di alam semesta sebagai cinta abadi. Dibutuhkan satu tubuh kekal untuk membuatnya, kata Babata. Luo Feng segera mengerti, ras yang lahir secara alami dengan tubuh abadi, sebenarnya sangat menyedihkan di alam semesta. Di alam semesta, yang memiliki kekuatan dan peringkat banyak, tak terhitung orang mengejar rentang hidup yang lebih lama. Pengambilan kembali adalah satu jenis teknik,
Tetapi satu, teknik itu sangat langka, dan dua sangat sulit untuk dilatih. Luo Feng, kamu juga mengandalkan jejak jiwa gurumu, hanya dengan dukungan itu kamu bisa menggunakan skill itu. Babata berkata, untuk benar-benar mendapatkan manual dan teknik, itu pasti tidak lebih mudah daripada membeli jimat cinta abadi. Petik 2. Untuk memiliki tubuh lain, biasanya tubuh itu harus lebih dulu lebih lemah dari aslinya, kata Babata. Yang paling penting adalah, kepemilikan kembali memiliki risiko, orang mungkin berakhir dengan kehancuran diri sendiri. Mereka yang memiliki cinta abadi ditetapkan, hanya satu jimat dan tubuh kamu berubah menjadi tubuh abadi. Tentu saja, setelah menjadi tubuh abadi, seseorang tidak akan bisa berlatih lagi. Babata berkata, jika seseorang ingin berlatih, seseorang harus membuang tubuh abadi dan masuk ke tubuh lainnya. Petik 2. Barang-barang unik ini, hanya bisa didapatkan dari yang dilahirkan dengan tubuh abadi. Seseorang seperti Susin yang memperoleh tubuhnya dari uang kembalian, kita tidak pernah bisa mendapatkan barang seperti itu darinya, kata Babata. Luo Feng mengangguk. Kanan. Kalau tidak, seseorang yang memperoleh tubuh kekal dan hidup selama 10 juta tahun dapat membiarkan orang lain mendapatkan barang-barang dari tubuhnya lagi? Itu hanya mimpi. Kamu mengatakan, Susin sekarang memiliki umur 1000 era? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Benar juga, tubuhnya tidak akan mati. Untuk membunuhnya, kamu harus menghancurkan jiwanya, kata Babata, sementara cinta abadi sangat berharga. Dengan status guru kamu, menyimpan beberapa dari mereka tidak sulit. Bagi kamu untuk memakai cinta abadi adalah sesuatu yang telah ia rencanakan sejak lama. Petik 2. Bahkan jika tubuh daging dihancurkan, dengan cinta abadi merekonstruksi tubuhmu, itu secara alami akan berubah. Ini adalah kartu truf yang paling menyelamatkan jiwa. Petik 2. Namun, aku khawatir denganmu mengenakan Eternal Love, tidak merasakan adanya bahaya dan karenanya tidak cukup berlatih. Itu sebabnya aku belum memberitahu kamu efeknya. Petik 2. Aku tidak pernah mengira kamu akan benar-benar mengorbankan tubuhmu sendiri dan menggunakan jiwamu untuk menyerang. Bahkan cinta abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Luo Feng tertawa dan santai. Itu bagus juga, itu bagus dari kemalangan. Lagi pula, Luo Feng sangat jelas. Susin tidak akan pernah menjadi seorang pejuang, bahkan dengan semangat alam, Muya Crystal Del, harta yang tak terhitung jumlahnya dan mereka mungkin bisa memaksanya masuk ke panggung Star Traveler, tapi hanya itu. Dan sekarang, meskipun dia tidak dapat berlatih, dia memiliki tubuh yang kekal. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, rumah Luo Feng. Susin sedang duduk di meja, kaget. Apa yang salah? Pikiran Susin berputar-putar. Tiba-tiba, layar notebook yang dibuka memiliki peringatan pesan baru. Yang aneh adalah, pesan itu terbuka secara otomatis. Susin, aku Luo Feng. Kata-kata di bagian atas pesan mengejutkan Susin, alisnya berkerut. Dia sangat jelas bahwa para elit dunia memiliki AI, bahkan Luo Feng memilikinya. Beberapa email, panggilan, rekaman video Del tidak cukup baginya untuk percaya, karena kakaknya Sugang biasa melakukan hal semacam ini. Aku tahu kamu curiga. Namun, ketika kamu baru saja mencoba bunuh diri, jimat yang aku berikan kepada kamu sebelum bekerja, itulah sebabnya saat ini kamu masih hidup. Dan jimat itu seharusnya menghilang. Petik 2. Susin terkejut, segera menggosok dadanya dan melihat ke bawah untuk melihat. Memang, jimat keselamatan sudah hilang, yang tersisa hanyalah rantai. Ini membuat Susin kaget dan terkejut. Dia tahu dia baru saja bunuh diri, namun sekarang dia masih hidup. Apakah ini benar-benar Luo Feng? Luo Feng tidak mati. Aku tahu kamu curiga. Bagaimanapun, dalam 6 bulan aku akan kembali ke rumah. Yang paling aku ambil adalah 7 bulan. Baiklah, ingat, jangan melakukan hal-hal konyol. Luo Feng menyelesaikan pesannya. Susin merasakan hatinya yang lelah sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Dunia yang awalnya hitam dan putih sekali lagi dipenuhi dengan warna. Hidupnya sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Untuk dibangkitkan setelah mati, ini jelas membuat Susin lebih percaya. 6 bulan, paling banyak 7 bulan. Aku harus memberitahu ayah dan ibu, Luo Hua juga, tentang kabar baik ini. Susin sangat gembira. Hari itu, setelah keluarga Luo Feng melihat pesan itu, meskipun mereka terkejut dengan upaya Susin untuk bunuh diri dan menegurnya. Ini memenuhi semua orang dengan harapan lagi. Sementara mereka mencurigai apakah itu adalah tindakan AI, mereka masih akan dengan sabar menunggu setengah tahun lagi. Tahun 2061, tanggal 9 Maret. Malam telah tiba, keluarga Luo Feng sedang makan malam, tertawa. Ayah, ibu, jangan mendorong. Cukup sulit untuk pulang dan makan malam bersama kalian semua. Baiklah, aku akan memberitahumu, liburan musim panas ini, Zenan dan aku akan mendaftarkan pernikahan kami. Luo Hua tertawa,
Luo Hua baru saja memperoleh rumah lain di distrik Mingyue. Setelah semua saudara iparnya tinggal di sini, dia tinggal di sini juga akan terlalu ramai. Dengan statusnya, membeli rumah lain itu sederhana, terlebih lagi, dia juga seorang pejuang. Betul. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, kedua bayi di box di sebelahnya memanjat, tertawa dan bersenang-senang. Mengapa Su Xin belum kembali? Gong Xinlan tidak bisa menahan pandangan keluar dengan cemas. Saat ini, Xin kecil telah menyelami pekerjaannya, itu juga hal yang baik. Luo Hongguo tertawa, Gong Xinlan mengangguk, kan, jika dia mencoba bunuh diri lagi itu akan buruk. Mendadak, visi Luo Hongguo dan Gong Xinlan segera kabur, putong. Putong, putong, kelompok penjaga tubuh di luar halaman semuanya runtuh. Kedua pengasuh di dalam rumah itu juga runtuh, Luo Hongguo dan Gong Xinlan jatuh di atas meja, tidak ada gerakan. Diam, yang bisa terdengar hanyalah suara kedua bayi itu. Siapa? Luo Hua menatap dingin keluar. Tuan Luo, apa kabar? Dua pria berpakaian jas hitam barat tersenyum ketika mereka berjalan masuk, seolah-olah mereka kembali ke rumah. Salah satunya adalah seorang pria kulit putih sementara yang lain lebih menyerupai orang Asia Selatan. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, mereka hanya ditidurkan, aku belum membunuh mereka. Dua perwakilan membuat penampilan yang begitu megah, aku bertanya-tanya ada apa? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada, hanya mengambil beberapa barang milik pelancong Star, dan hal-hal yang orang normal tidak punya hak untuk menjaga. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, aku tidak akan membunuh siapapun, namun aku harap kamu tetap tenang, saat kamu memesan robot logam keluar, aku akan segera, untuk orang-orang ini. Boom, dia membuat ekspresi yang berlebihan, karena jiwa mereka meledak. Sago Nehru, kamu adalah satu-satunya pembaca roh pengelana bintang di dunia saat ini, apakah kamu harus melakukan hal-hal seperti itu? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu, tidak peduli seberapa cepat robot itu, mereka tidak secepat pikiran seorang pembaca roh. Sago Nehru, pembaca roh jenius India, sejak Luo Feng dan Isben jatuh, Nehru, yang baru saja menerobos, adalah satu-satunya pembaca roh tingkat pelancong bintang yang tersisa. Ada kebutuhan, tentu saja ada. Sago Nehru tersenyum, Luo, aku yakin kamu tahu sedikit tentang keadaan dunia saat ini. Apakah kamu berpikir, harta yang ditinggalkan Luo Feng di keluarga kamu akan ditinggal sendirian? Juga, meninggalkan mereka di keluarga Luomu itu sia-sia. Petik 2. Kristalmu ya? Sago Nehru tersenyum, mereka sebenarnya tersembunyi di sebuah ruangan di bawah tanah? Wow, 18mu ya kristal? Dan beberapa roh alam? Sungguh hasil tangkapan yang besar, hasil tangkapan Luo Feng benar-benar besar. Sago Nehru sangat terkejut, ekspresi Luo Hua berubah pucat. Dia mengerti, musuh menggunakan energi rohnya untuk mencari. Bagaimana kamu mengendalikan robot-robot logam itu? Sago Nehru memandang Luo Hua. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bahkan aku tidak bisa, kakakku meninggalkan mereka perintah untuk melindungi keluarga kita. Mereka akan selalu hanya mengikuti perintahnya. Petik 2. Oh, Sago Nehru mengangguk, dia mengerti. Mendadak, pintu bawah tanah otomatis terbuka, tas kerja melayang, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Terima kasih. Sago Nehru tersenyum, aku akan memberi kamu beberapa saran. Hanya dengan kekuatan besar kamu dapat memiliki harta yang begitu besar. Kalau tidak, seperti robot-robot itu, mereka kuat. Tapi mereka hanyalah robot. Oh, meski dengan jarak beberapa ratus meter, aku masih bisa langsung menghancurkan jiwa keluargamu. Petik 2. Jadi, jangan lakukan hal bodoh. Wei Nuo, ayo pergi. Sago Nehru berbalik dan pergi, perwakilan Wei Nuo mengikuti di belakang. Luo Hua menyaksikan ketika mereka pergi, tidak berani bergerak. Kapal perang berbentuk cakram itu terbang setidaknya 300 meter jauhnya, bahkan di kapal perang itu, serangan roh Sago Nehru dapat dengan mudah langsung membunuh semua keluarga Luo. Bajingan, berdiri di jendela, menyaksikan kapal perang pergi, ekspresi Luo Hua jelek. Untungnya, dia telah membagi 60 kristal Muya menjadi beberapa bagian, menyimpannya di lokasi yang berbeda. Ke-18 kristal ini, sudah sangat mengejutkan bagi kedua wakil tersebut. After all, Hong dan Thunder God hanya memperoleh total sekitar 10 kristal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang salah dengan aku? Pengawal, pengasuh, Luo Hongguo dan lainnya terbangun. Luo Hua membantu mereka dan yang lainnya, tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin, Luo Hua hanya bisa mengakui, melawan para pejuang, robot logam masih bisa dengan cepat melawan. Namun, melawan pembaca roh dan serangan spiritual mereka, robot logam tidak memiliki cara untuk bertahan. Ketika insiden itu terjadi, semua percakapan Del, semua didengar oleh robot logam dan dikirim ke Babata, tentu saja Luo Feng juga tahu itu.
Weinuo, Sagoneru. Petik 2. Monster bertanduk emas yang panjangnya lebih dari 300 meter, jauh di dalam lautan yang ganas, murid-murid emasnya yang gelap mengamuk. Babata, kamu mengatakan bahwa mereka sekarang bekerja dengan ketua kelima Atkin, kura-kura yang pengecut, menjaga profil rendah, bahkan selama insiden monster menelan, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sekarang dia menunjukkan ambisinya, aku selalu membencinya, sekarang. Atkin, Sagoneru. Petik 2. Luo Feng sangat marah. Karena tidak dapat mengunjungi orang-orang yang dicintainya sebelumnya, dia sudah sangat menyesal. Memikirkan Atkin dan beberapa orang lain, karena keserakahan mereka sebenarnya berani bermain-main dengan hidup mereka. Tidak peduli amarahnya, Luo Feng harus bertahan. Meskipun hari-hari menahan amarahnya terasa seperti bertahun-tahun. Akhirnya, pemeliharaan pertama telah berhasil, tahun 2061, tanggal 2 Juni. Itu adalah hari Luo Feng akan keluar dari cangkangnya. Kabut emas menelan sebuah bukit besar, ini adalah bukit yang seluruhnya terbuat dari logam. Di udara di atas bukit, telur berbentuk oval mengambang. Kulit telur mulai retak terbuka, sebuah lengan terangkat dari dalam, akhirnya telur itu terbelah sepenuhnya. Seorang lelaki yang benar-benar T3L4NJ4 nanogram, bugar dengan rambut hitam pendek melayang di udara, matanya tenang, apapun tatapannya jatuh, tampaknya dipenuhi dengan rasa takut. Pada ketinggian 1,78 meter, meskipun ia berada di sisi yang kurus, tubuhnya tampak seperti baja kelas tinggi yang ditempa dengan baik, yang memberikan rasa kekuatan yang luar biasa. Pria dengan rambut hitam pendek mengamati tanah emas. Ini adalah dunia internal aku? Mata pria itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keingintahuan. Semuanya tiba-tiba menghilang, pada saat yang sama. Gemuruh. Binatang bertanduk emas, tertutup sepenuhnya dalam sisik hitam, dengan panjang tubuh 320 meter tiba-tiba muncul di tanah. Jauh di dalam Samudera Pasifik, laut yang ganas dan arus bawah mengamuk. Binatang bertanduk emas tiba-tiba lenyap. Pada saat yang sama, seorang pria yang benar-benar T3L4NJ4 nanogram dengan rambut hitam pendek muncul. Akhirnya kembali. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit ditahan. Dengan pikiran, dia merasakan di dalam tubuhnya, jelas melihat hatinya sendiri melalui dadanya, di antara dia paru-paru, tepat di tengah-tengah di tempat ulu hati, intinya berputar di tempat, diisi dengan ukiran emas yang kompleks, memancarkan cahaya keemasan. Inti ini sangat-sangat kecil. Sebelumnya, Golden Hornet Beast berukuran 180 meter, diameter inti ini hanya sekitar 20 cm atau lebih. Sekarang Luo Feng telah kembali ke tubuh manusianya, intinya baru beberapa milimeter. Energi genetik, kekuatan spiritual. Petik 2. Pikiran Luo Feng bergerak. Gemuruh. Sejumlah besar kabut emas terbang ke tubuh Luo Feng dari dalam dunia internalnya, dengan cepat berkumpul di pusat perutnya, berputar-putar dan berkumpul. Dengan banyaknya kabut karakteristik logam dari dunia internalnya, 1, 2 dan akhirnya 3 planet mini terbentuk di sekitar tiannya. Bintang Traveler level 3. Sekarang, tubuh Luo Feng hanya bisa mengambil begitu banyak, lagi mengharuskannya untuk memperkuat tubuhnya, meningkatkan kemampuan dan nian-niannya untuk menahan energi. Gemuruh. Pada saat yang sama, di dalam inti, jiwa Luo Feng yang telah mencapai tingkat pelancong bintang 3 dengan gila menyerap energi alam semesta. Saat itu diterima ke dalam inti, itu segera dikirim untuk disempurnakan. Namun itu hanya penyulingan sederhana, mencapai ke Traveler Star level 5 dan dengan cepat meninggalkan inti, mengalir melalui kepala dan kesadarannya. Gelombang energi roh yang ganas terus berkumpul, perubahan sudah mulai terjadi, membentuk planet roh lain. Setelah menghabiskan setengah jam yang baik, akhirnya berhenti. Dalam kesadarannya, planet merah darah, dengan 5 planet lain yang mengorbit di sekitarnya, terus berputar. Pelancong bintang 6, Luo Feng, tubuhmu berada di Star Traveler level 4. Namun, kemampuan spesialmu sebelumnya adalah tubuh emas, itu sebabnya, kekokohan tubuhmu sebanding dengan pejuang level Traveler Star 4. Ia mampu menanggung kekuatan pembaca spirit level 6 Traveler, itu batasnya, kata Babata. Dimengerti. Luo Feng tersenyum ketika dia membuka matanya, di sampingnya seorang penjaga perak cair terbang keluar, dari penjaga itu dia menerima cincin penyimpanannya, energi rohnya menciptakan penghalang pelindung di laut, dari dalam dia mengambil satu set pakaian untuk dipakai. Kontak awan. Luo Feng melihat jauh. Ribuan meter jauhnya di laut, cloud kontak fin berwarna merah darah, meskipun sudah menyusut lebih kecil, segera terbang menuju Luo Feng. Setelah mengenali pemiliknya, anggur kontak awan akan mengikutinya seumur hidup, saat jiwa Luo Feng dihancurkan, ia juga akan mati. The cloud kontak fin menyusut dan masuk ke kulit Luo Feng, menghilang. Gelombang pikiran dan emosi dari cloud kontak fin menular, senang, bahagia. Sepertinya, aku sama seperti sebelumnya.
Luo Feng menghela nafas, namun pada intinya, inti jiwaku adalah inti dari dunia internal. Tubuhnya dipelihara dari dunia internal. Jadi, tubuh Luo Feng saat ini mirip dengan tubuh Golden Hornet Beast, kelemahan mereka adalah inti yang membawa jiwa dan dunia internal. Saat ini, bahkan jika kepala manusia Luo Feng meledak, dia tidak akan mati. Yang dia butuhkan hanyalah mengeluarkan energi dan itu akan tumbuh kembali, sama seperti Golden Hornet Beast. Luo Feng, aku memberimu pilihan ras lain dan kamu harus memilih manusia. Tubuh dan kecepatan evolusi Golden Hornet Head akan jauh melebihi kecepatan evolusi tubuh manusia bumi kamu. Meskipun dunia internal memiliki karakteristik alam semesta logam untuk diberikan, genetika tubuh kamu terlalu lemah. Bahkan dengan sejumlah besar kekuatan, jika tidak dapat menahannya, apa yang terjadi kemudian? Babata jelas masih tidak puas. Luo Feng tertawa. Dia mengerti logikanya, pertumbuhan Golden Hornet Beast bergantung pada dunia internal. Setiap kali dunia internal tumbuh satu tingkat, Golden Hornet Beast akan segera menyerap sejumlah besar energi, dengan cepat juga tumbuh di tingkat itu. Dengan begitu, Golden Hornet Beast akan selalu mempertahankan kecepatan yang sama dengan dunia internalnya. Namun, genetika tubuh Luo Feng, dibandingkan dengan Golden Hornet Beast, jauh lebih rendah. Itu tidak bisa berkembang pada kecepatan yang sama. Tidak apa-apa, aku tidak bisa terlalu serakah. Luo Feng tertawa, setidaknya, aku saat ini seorang pembaca semangat level 6 Star Traveler. Dalam tubuh manusia di bumi, ia adalah pembaca roh tingkat 6 bintang penjelajah bintang. Saat dia beralih ke tubuh Golden Hornet Beast, dia menjadi Star level 3 Golden Hornet Beast. Setelah lebih dari 1 tahun, dari tingkat bintang 1 ke tingkat bintang 3. Itu cukup cepat, itu akan menjadi lebih lambat ketika ia tumbuh. Terutama titik kritis menembus ke tingkat alam semesta, yang akan membutuhkan lebih banyak waktu. Gemuruh, Luo Feng melangkah di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, dengan cepat keluar dari laut. Tinggi di udara, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak, menuju ke Eropa, ekspresinya dingin. Luo Feng, setelah insiden dengan binatang menelan, yang terkuat dan elit bumi semuanya telah jatuh, istana War Gods telah tutup. Para prajurit tidak memiliki pemimpin, tidak ada yang seperti Hong, Dewa Guntur atau kamu, yang memiliki rasa kekuatan absolut di antara yang kuat. Itu sebabnya, semuanya berantakan saat ini. Petik 2. Dan saat itu ketua kelima Atkin telah menjadi yang terkuat saat ini. Atkin, Yan Hai, mereka pada awalnya adalah perwakilan dari aliansi SDM, tetapi sejak yang terkuat di Eropa, yang merupakan hari terkuat di Eastbourne, Atkin adalah yang terbesar, ia bergabung dengan Yan Hai dan memimpin sekelompok perwakilan. Baik itu pemerasan, mengancam atau hanya menggunakan kekuatan, mereka dengan cepat mengambil alih aliansi SDM. Petik 2. Juga, Atkin dan Yan Hai memasukkan Sago Nehru. Dan Sago Nehru, sebagai jenius India, secara alami diterima di Thunder Dojo dan saat ini menjadi salah satu penyelidik mereka. Menurut penelitian aku, ini adalah laporan aku. Kekuatan ini, Atkin awalnya ketua kelima, Yan Hai awalnya menentang ini tetapi gagal, tetapi kekuatannya sebanding dengan Jia Yi. Keduanya sangat kuat. Sago Nehru, saat ini satu-satunya pembaca roh tingkat bintang di bumi, dia juga jenius yang aku sebutkan sebelumnya yang berada di bawah kamu. Petik 2. Ekspresi Luo Feng dingin. Mengenai organisasi yang dipimpin Atkin, Yan Hai dan Sago Nehru, mereka menjadi kuat. Di bawah mereka ada beberapa perwakilan Star Traveler level 1 dan 2 lainnya. Mereka saat ini adalah kekuatan utama bumi. Di bawah mereka ada Dojo Limits. Dojo Limits memiliki 3 penjaga paling loyal, yang sangat bersatu. Petik 2. Lalu ada 5 negara besar. Akhirnya, Dojo Guntur, sejak Thunder God koma, dengan Sago Nehru bergabung dengan Dojo, Thunder Dojo telah mengalami pergulatan internal dan situasinya cukup serius. Petik 2. Luo Feng terkejut dengan berita ini. Untuk mengendalikan aliansi SDM sambil juga mempengaruhi Thunder Dojo, kekuatan ini memang menakutkan. Mengandalkan pemerasan, pemaksaan, pembunuhan atau pencurian harta, kekuatan ini telah membentuk fondasi yang kuat. Semua negara tidak berani menyinggung mereka, kata Babata. Atkin adalah petarung paling kuat. Nehru adalah pembaca roh yang paling kuat. Juga, Yan Hai yang lebih dekat dengan Atkin. Mo Henderson, Eastbourne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, kerabat mereka belum menderita? Luo Feng pasti tidak lupa, 5 pahlawan yang ikut bersamanya untuk bertarung melawan Golden Hornet Beast. Kurang lebih, mereka belum jauh lebih baik. Namun, tidak ada yang berani menggertak keluarga 8 pahlawan. Hanya keluarga Mo Henderson yang mengalami lebih buruk, 1 meninggal. Menurut media, mereka mengatakan itu kecelakaan mobil, kata Babata. Ekspresi Luo Feng menjadi lebih dingin. Perebutan kekuasaan sangat brutal. Meskipun mungkin tampak damai di permukaan, banyak yang mati di balik bayang-bayang dengan orang-orang baru menggantikan mereka.
hari-hari telah menjadi lebih baik tanpa bahaya baru dan tumpukan sampah baru ini naik. Niat membunuh Luo Feng meningkat, dari pengaruh garis keturunan dan garis keturunan binatang bertanduk emas, Luo Feng saat ini jauh lebih biadab. Saat itu kami tidak dapat melihat mereka di masa krisis, sekarang mereka telah melompat keluar dan mengambil alih. Bahkan keluarga para pahlawan mereka berani mengancam, mengambil harta mereka. Petik 2. Mereka layak mati. Mereka layak mati. Tatapan Luo Feng adalah dewa, tanpa harimau di gunung, monyet-monyet mengambil alih. Atkin, Yan Hai, Sagu Nehru, kalian semua akan mati. Petik 2. Di Star Traveler level 3, Luo Feng sudah melampaui para pahlawan lama dengan membunuh monster Grand Emperor dan setara dengan Hong dan Thunder God. Dan sekarang, di Star Traveler level 6, membunuh orang-orang itu akan seperti menginjak semut. Eropa, kota markas Paris, Fajar. Mengenakan setelan barat, dengan semua rambut putihnya yang rapi terpotong, Yan Hai dalam suasana hati yang baik saat memegang gelas anggur dan duduk di balkon lantai 3 vilanya. Hehe, mengendus, Yan Hai tampaknya menikmati aroma itu, menutup matanya dan menyesap. Menggembirakan, kata Yan Hai sambil menikmati. Dia menikmati hidupnya saat ini, kembali selama periode Grand Nirvana, dia menganggap akhir dunia dan situasi itu sebagai kehidupan terbaik bagi yang kuat, dia bisa hidup seperti seorang kaisar. Dia telah berkumpul di sampingnya sekelompok pelayan yang biadab dan brutal seperti dia, namun, Jia Yi bajingan itu, rasa keadilannya terlalu kuat. Keduanya saingan besar. Sebagai dua pejuang besar dari Tiongkok, kekuatan mereka sangat dekat. Akhirnya, ia terpojok oleh Jia Yi dan akhirnya dipaksa meninggalkan Cina, bersembunyi di benua Eropa yang jauh. Beberapa dekade berlalu tanpa dia berani menginjakkan kaki di Cina. Dan sekarang, setiap kali dia ingin pergi, dia akan melakukannya, dia melakukan apapun yang dia mau. Jia Yi sudah mati, ketua keempat juga meninggal, Luo Feng, bajingan yang sakit itu juga sudah mati. Yang tersisa hanyalah ketua kelima Atkin, dan dia adalah teman baiknya, dia sama dengan dirinya sendiri. Anggur yang baik, anggur yang baik. Yan Hai tersenyum ujung ke ujung, menuangkan untuk dinikmati sendiri. Hari-hari yang menindas dari sebelumnya telah hilang, dan sekarang, dia menjalani hidup itu. Yan Hai terkejut, perlahan berbalik untuk melihat, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kristalmu ya, aku sudah melangkah ke bintang 3 level Traveler. Bahkan Atkin yang sedikit lebih kuat dariku, tidak bisa berada di belakangku tanpa aku sadari. Di bumi ini, seharusnya tidak ada orang seperti itu, tidak mungkin. Petik 2. Jantungnya menderu. Namun, Yan Hai terus perlahan berbalik, tatapannya terkonsentrasi, menatap tajam di tempat itu, dia ingin tahu, siapa itu, mengenakan celana panjang tentara, dengan tanpa lengan sederhana di atas, rambut pendek hitam, seluruh tubuhnya tampak sangat jahat dan ganas, tatapannya tak tertandingi dingin. Kamu, mata Yan Hai terbuka lebar. Tidak, wajahnya menjadi merah padam, seolah-olah dia telah melihat hantu, tidak mungkin. Kamu, jangan terlihat seolah-olah kamu telah melihat hantu, hanya yang bersalah takut mati, aku memang Luo Feng, dan aku datang untuk menuai hidup kamu. Suara dingin terdengar, gemuruh, Yan Hai merasa jiwanya terkoyak, setelah jiwanya tersebar, seluruh tubuhnya ambruk di lantai. HMPH, Luo Feng memandang dengan tatapan dinginnya yang dingin, kamu yang pertama.